Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, di pembahasan kali ini, kita akan membahas 5 data ekonomi yang perlu kita perhatikan. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai 5 data ekonomi ini, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading DXM, silakan daftar terlebih dahulu. Tutorial ataupun penjelasan bagaimana cara daftar akun trading DXM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex mulai dari nol. Silakan sahabat FC semua ikuti langkah-langkahnya, mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, verifikasi bukti alamat, dan lain sebagainya. Telah kami jelaskan panduannya secara lengkap di dalam playlist belajar trading dari nol. Silakan buka playlist YouTube channel Forex Club Indonesia. Oke, mari kita mulai saja bahas 5 data ekonomi yang perlu kita perhatikan sebagai bahan pembacaan analisa fundamental kita. Data ekonomi pertama yang perlu kita perhatikan yaitu data GDP, Gross Domestic Product. Nah, data GDP merupakan sebuah indikator utama untuk mengukur kesehatan ekonomi sebuah negara. Yang pertama yaitu GDP, Gross Domestic Product. Data ekonomi ini merupakan sebuah laporan total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah negara. Jadi, jika data GDP dirilis lebih tinggi daripada forecast ataupun perkiraan dan lebih tinggi daripada data yang sebelumnya, maka dapat kita pastikan mata uang negara yang bersangkutan akan menguat. Sedangkan apabila data GDP sebuah negara dikeluarkan mengalami penurunan lebih kecil daripada perkiraan, dan lebih kecil daripada nilai yang sebelumnya, maka tentu mata uang negara yang bersangkutan akan melemah. Yang pertama yaitu GDP, Gross Domestic Product. Sampai dengan saat ini GDP merupakan indikator utama yang dilihat oleh para pelaku pasar untuk mengukur kesehatan ekonomi sebuah negara mengalami pertumbuhan ataupun pelambatan. Kemudian data ekonomi kedua yang perlu teman-teman perhatikan yaitu data NFP. Data NFP dirilis setiap hari Jumat di awal bulan. Teman-teman perlu memperhatikan data ekonomi yang satu ini karena memang berisi laporan penyerapan tenaga kerja. Jika data NFP dirilis lebih besar daripada forecast dan lebih besar daripada data yang sebelumnya, maka mata uang negara yang bersangkutan akan menguat. Kenapa bisa menguat? Karena ini menunjukkan bahwa sektor penyerapan tenaga kerja di negara yang bersangkutan mengalami penguatan. Artinya banyak orang-orang yang mendapatkan kesempatan kerja. Penduduknya mendapatkan kesempatan kerja, mereka dapat bekerja, mereka berpenghasilan, mereka juga bisa membayar pajak. So, makanya ketika data NFP dirilis lebih besar daripada forecast dan lebih besar daripada data yang sebelumnya, maka tentu mata uangnya akan menguat. Sedangkan sebaliknya, apabila data NFP dirilis lebih rendah daripada perkiraan ataupun ekspektasi dan lebih rendah daripada data yang sebelumnya, maka mata uang negara yang bersangkutan akan melemah. Oke, data yang pertama GDP, data yang kedua NFP. Kemudian data ekonomi ketiga yang perlu teman-teman perhatikan yaitu data CPI. Sebuah data ekonomi yang berisi perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk. Nah, jika data CPI dirilis lebih besar daripada forecast dan lebih besar daripada perkiraan, maka tentu mata uang negara yang bersangkutan akan menguat. Sedangkan apabila data CPI turun, lebih kecil daripada ekspektasi dan lebih kecil daripada data yang sebelumnya, maka ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi tingkat konsumsi di negara yang bersangkutan mengalami pelemahan. Jadi mata uangnya akan melemah. Ini data ketiga yang perlu teman-teman perhatikan yaitu data CPI. Kemudian data ekonomi keempat yang perlu teman-teman perhatikan juga yaitu data tingkat pengangguran. Biasanya data tingkat pengangguran ini dengan data NFP ini dirilis secara bersamaan. Setiap hari Jumat di awal bulan. Jika di negara yang bersangkutan tingkat penganggurannya naik, maka ini menunjukkan bahwa penduduknya tidak produktif. Simpelnya seperti itu. Mereka lebih memilih menganggur, meskipun ya ada banyak tipe-tipe pengangguran. Ada pengangguran paruh waktu, ada pengangguran musiman, dan lain sebagainya. Namun yang pasti perlu teman-teman perhatikan ialah apabila data tingkat pengangguran mengalami kenaikan, maka tentu mata uang negara yang bersangkutan akan melemah. Sedangkan apabila data tingkat penganggurannya turun, maka mata uang negara yang bersangkutan akan menguat. Simpelnya seperti ini, apabila di sebuah negara tingkat penganggurannya naik, maka tentu ini menunjukkan bahwa
penduduk di negara yang bersangkutan tidak mendapatkan kesempatan kerja. Jelas ya teman-teman semua, yang pertama data GDP, kemudian yang kedua data NFP, kemudian yang ketiga data CPI, kemudian yang keempat data tingkat pengangguran. Untuk data CPI, kita kembali ke data CPI, ada yang terlewat. Data CPI ini berhubungan ataupun berkorelasi dengan laju inflasi di negara. Jika harga barang dan jasanya terus-menerus mengalami kenaikan, maka tentu ini akan menyebabkan tingginya inflasi. Sedangkan apabila data CPI-nya turun, maka tentu inflasi juga akan mengalami penurunan. Jadi antara CPI dan inflasi ini berhubungan. Nah, nanti inflasi dikontrol dengan data ekonomi yang kelima yang perlu kita perhatikan, yaitu data tingkat suku bunga acuan. Nah, suku bunga ini data kelima yang perlu teman-teman perhatikan, di mana suku bunga itu berfungsi untuk mengontrol laju inflasi, di mana jika inflasi di sebuah negara sudah lebih daripada target yang telah ditetapkan, maka suku bunganya akan dinaikkan, ataupun pilihannya yang kedua yaitu program stimulus mereka dikurangi ataupun di stop. Sedangkan apabila data inflasinya lebih kecil daripada target, masih jauh dari target, maka suku bunga akan dipangkas ataupun suku bunganya akan tetap dipertahankan pada level yang sama, kemudian program stimulusnya akan tetap terus dijalankan. Inflasi, kemudian tingkat suku bunga, penyerapan tenaga kerja, GDP, kemudian tingkat pengangguran, ini merupakan sektor-sektor yang memang diperhatikan oleh bank sentral dari masing-masing negara. Umumnya di semua bank sentral mengharapkan penyerapan tenaga kerja yang maksimum, kemudian inflasinya berada pada level yang moderat sesuai dengan target daripada inflasi di negara tersebut. Seperti itu. Jelas ya trader forex lebih Indonesia semuanya mengenai 5 data ekonomi yang perlu kita perhatikan ini. Yang pertama yaitu GDP naik, mata uang negara yang bersangkutan juga akan menguat. Kemudian yang kedua data NFP naik ataupun penyerapan tenaga kerjanya naik, maka mata uangnya juga akan mengalami penguatan. Kemudian yang ketiga data CPI. Data CPI ini berhubungan dengan inflasi. Data CPI naik, mata uangnya juga akan mengalami penguatan. Kemudian yang keempat yaitu data tingkat pengangguran. Jika data tingkat penganggurannya mengalami kenaikan, maka mata uang negara yang bersangkutan akan melemah. Kemudian yang terakhir yaitu data suku bunga acuan, di mana suku bunga acuan ini berfungsi untuk mengontrol laju inflasi dan akan mempengaruhi juga sektor-sektor yang lainnya seperti penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Jika inflasinya sudah lebih daripada target yang telah ditentukan, misal The Fed target inflasinya 2%, sekarang sudah lebih daripada target 5,4%, maka suku bunganya harus dinaikkan ataupun program stimulus yang selama ini dijalankan harus dikurangi. Oke? Pembahasan lebih lengkap dan detail mengenai data-data ekonomi yang perlu teman-teman pelajari, silakan buka di bagian playlist analisa fundamental di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Telah kami bahas satu persatu, mulai dari data manufaktur, data GDP, apa itu inflasi, apa itu tingkat suku bunga, apa itu deflasi, dan lain sebagainya. Telah kami jelaskan secara lengkap dan detail di playlist analisa fundamental Forex. Silakan buka playlist YouTube channel Forex Lebih Indonesia, di situ telah kami bahas. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Lebih Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.